Pantun Rohani bersama Nadine di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 11 September 2022, hari Minggu biasa ke-24. Diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Saudari-saudara terkasih, selamat hari Minggu biasa ke-24. Selamat menjalani bulan Kitab Suci Nasional. Dalam permenungan yang lalu, saya menyadarkan kita bahwa firman Tuhan, sabda Tuhan, adalah terang bagi jalan dan juga pelita bagi kaki kita. Lantas kita bertanya, bacaan yang telah saya dengar pada hari Minggu ini menjadi terang apa bagi hidupku? Terang apa yang kudapatkan untuk perjalanan hidupku? Andalannya adalah mangut. Memang jenis olahan dari desa. Orang-orang Farisi bersungut-sungut sebab Yesus makan bersama pendosa. Saudari-saudara, bacaan hari ini sungguh amat menarik. Kita sadar bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Orang berdosa yang bagaimana? Orang berdosa yang bertobat. Ketika kita bertobat, orang berdosa itu bertobat, maka seperti dalam bacaan pertama kita mendengar, Allah menyesal atas malapetaka yang telah dirancangnya. Pertobatan kita membuat Allah menyesal. Sebaliknya kepada orang berdosa yang tidak bertobat, Allah memberikan malapetakanya atas ketegar tengkukan, keras hati orang berdosa. Sekali lagi kita menyadari Allah mengasihi orang berdosa yang bertobat. Hati-hati agar tidak kena tilang. Selalu disampaikan dengan tidak jemu. Jika ada satu ekor domba hilang, tentu akan dicari sampai ketemu. Kisah mengenai pertobatan orang berdosa dijelaskan oleh Injil dalam 3 perumpamaan. Perumpamaan mengenai dirham yang hilang, perumpamaan mengenai domba yang hilang, dan perumpamaan mengenai anak yang hilang. Amat menarik untuk kita renungkan perumpamaan mengenai anak yang hilang. Pertanyaannya adalah apa yang membuat anak itu bisa kembali? Titik awalnya adalah ia menyadari keadaannya. Saudari-saudara, ini menarik. Pertobatan terjadi ketika orang itu sadar bahwa saya berdosa, situasi saya buruk. Kesadaran inilah titik awal dari pertobatan. Setelah ia menyadari,
ia memiliki niat dan ia berangkat pulang ke rumah Bapa. Menarik. Kesadaran akan tidak berbuah kalau tidak disertai dengan tindakan niat bahwa saya mau berubah. Langkah kedua dalam pertobatan adalah niat dan bertindak. Apa yang terjadi? Bapa yang adalah gambaran Allah yang Maha Rahim itu seolah-olah melupakan segala kesalahan si bungsu, kesalahan kita. Yang terjadi adalah ia menyambut dan berpesta. Sungguh menarik. Ketika kita bertobat, Allah lupa akan dosa kita. Hati Allah meluap-luap akan kegembiraan. Terakhir, pilihannya ada pada anak itu. Memang diceritakan juga si sulung. Si sulung diberi kesempatan terserah mau masuk atau tidak untuk berpesta. Bagaimana dengan anak bungsu? Ketika ia tetap berada di rumah Bapa dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka ia berada dalam sukacita kerahiman Bapa. Namun jika ia berbuat lagi, saya amat yakin ia pasti tidak akan lagi mendapatkan kerahiman itu. Tengah hari, langitnya gelap gulita. Sebentar lagi hujannya pasti lebat. Para malaikat akan bersukacita bila ada satu orang yang bertobat. Artinya jelas bagi kita. Ketika kita sudah bertobat menjadi manusia baru, kita ingat kata Yesus, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan diberikan, tetapi tugas pun disertakan. Jangan berbuat dosa lagi. Saya lantas bertanya begini, bagaimana kalau seandainya dosa itu diulangi lagi? Kerahiman Allah pasti tidak terbatas. Tetapi dari sisi manusia, kita tidak mengalami kedewasaan hidup. Seperti keledai yang selalu jatuh pada lubang yang sama. Selalu meminta maaf dengan dosa yang sama. Selalu memohon pengampunan dengan dosa yang sama. Kita berusaha agar kita menjadi manusia baru yang berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Dengan demikian kerahiman Allah, rahmat pertobatan, pengampunan itu tidak sia-sia. 3 langkah pertobatan. Saya ulangi sedikit. Kesadaran, niat dan tindakan pertobatan. Dan yang ketiga, tidak berbuat dosa lagi. Selamat berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat berhari Minggu sambil senantiasa mengorbankan semangat tobat. Salam seroja, berkah dalam. Terima kasih.